Selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara-saudara dimanapun saudara berada. Mari kita siapkan hati kita, hidup kita dengan penuh kerendahan hati untuk mendengarkan isi hati Tuhan melalui firman-Nya pagi ini. Mari berdoa. Di pagi yang indah ini, kami merindukan suara hati Tuhan berbicara atas hidup kami, agar kehidupan kami dipenuhi dengan nilai-nilai Injil yang menjadi pedoman kepada kami dalam menjalani hidup ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Markus 4 ayat 38b, firman Tuhan demikian. Lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa? Demikian firman-Nya. Renungan pagi edisi Jumat 12 November 2021. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika orang merasa jenuh, maka ia akan mencari hiburan. Jika orang merasa lapar, maka ia akan mencari makanan. Dan jika orang merasa haus, maka ia akan mencari minuman. Saudara-saudara, manakala topan badai di Danau Galilea menyerbu kala itu, apa yang paling dicari oleh para murid atau nelayan pada saat itu? Jawabannya ialah jangkar. Lalu pertanyaannya, di mana jangkar itu terletak? Di buritan kapal. Dan disitulah mereka biasa menyimpan alat itu. Tetapi kali ini tepat di atas tilam yang di kolongnya tersimpan jangkar itu, Yesus sedang pulas tertidur. Bisa dipahami ketidakmengertian dan kejengkelan para murid atau nelayan pada saat itu, sampai terlontar ucapan, engkau tidak peduli. Sebab selain dia tidur, sementara semua yang lain sudah panik, mereka juga terhalang untuk mengambil jangkar. Sesungguhnya Yesus bukannya tidak peduli, namun dia ingin para muridnya belajar beriman, yaitu merasa aman. Pertama-tama bukan karena alasan yang lain, melainkan karena tahu bahwa Yesus ada di dekat mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa disadari, perasaan aman kita sering bersumber dan bergantung pada benda-benda atau orang-orang tertentu. Bergantung pada prestise dan kebanggaan-kebanggaan yang lain yang manusia miliki. Kita merasa aman kalau benda atau orang itu ada di dekat kita, Angka besar di buku tabungan, telepon genggam yang super pintar, banyak kerabat berkantong tebal, teman-teman yang memiliki kedudukan, kenalan dekat yang seorang pendeta ternama, kawan yang banyak punya koneksi dan pengaruh besar. Merekalah yang membuat kita tenang, bukan? Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan Tuhan? Sudahkah kita merasa begitu bangga karena terus dikasihi oleh Tuhan? Sudahkah kehadirannya sanggup menenteramkan dan membuat kita merasa aman dan merasa terjamin, meski kadang kita selalu berada dalam hidup yang unpredictable? Tuhan menolong kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, teguhkanlah iman kami, agar kami bisa menerima dan mensyukuri semua yang ada pada kami sebagai pemberian dari Tuhan. Karenanya, yang membuat kami merasa tenang dan terjamin adalah Tuhan yang adalah sumber segala sesuatunya. Teguhkanlah kami ya Tuhan, bahwa hal yang paling utama yang selalu kami harus cari dan rindukan adalah Tuhan sendiri, karena Engkaulah sumber ketenangan kami, bahkan sumber keselamatan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan dari kekal hingga kekal. Haleluya. Amin. Selamat memulai kegiatan hari ini. Selamat memulai kegiatan hari ini. Hanya pada Allah saja kita tenang.